I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right, whoa. How you fucking with these hoes out? Yang terhormat Ustazah Pengasuh dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul yang di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita ini lebih baik dibandingkan hari, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja dapat mengguncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah untuk bisa diiringkan langkahnya, dilembutkan hatinya, sehingga dapat hadir di sini untuk mempelajari sebagian tuntunan agama kita. Dan semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijadikan Allah Rasulullah SAW, sehingga keluar dari tempat ini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya terkait tema tentang ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Seperti yang kita ketahui teman-teman, umat Islam di dunia ini dituntut oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak berbuat kebaikan. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai inti ajaran Islam, tentunya sikap baik ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya terhadap manusia. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat Al-Qur'an di sini dan tuntunan Nabi Muhammad dan sunnah-sunnahnya adalah berisi tentang kebaikan. Dalam satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memerintah untuk umat Islam untuk berbuat baik. Sebagai firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belajarkanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan ada pula surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepastian bahwa setiap orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Bismillahirrahmanirrahim.
hal jaza wal ihsani ilal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Namun Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam berbuat kebaikan yang dilakukan. Maksudnya kebaikan saja tidak cukup ya teman-teman, akan tetapi supaya kebaikan kita diterima oleh Allah, hendaknya kita juga diiringi dengan rasa yang ikhlas. Jika tidak cukup dengan kebaikan, lalu dengan apa lagi? Islam tidak hanya menuntut untuk berbuat baik, tapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Hal ini menjadikan syarat utama diterimanya perbuatan baik yang harus dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah berarti melakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan ridho yang lainnya. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari manusia dan tidak akan pamer sesudah mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan mereka akan merasa cukup atas perbuatannya dan hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali diterangkan di ayat-ayat tersebut bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan baik dengan ikhlas. Sebelum saya tutup, teman-teman, aku mau minta pendapat kalian bagaimana definisi ikhlas menurut kalian. Siapa yang bisa menjawab? Aku ada hadiahnya nanti. Nggak apa-apa. Cuman jelasin gimana sih definisi ikhlas menurut diri kalian sendiri gitu. Bisa tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Angkat tangan. Ayo, nggak usah malu. Baik, ya gimana? Ya, teman-teman, tadi temannya menyampaikan ikhlas adalah menyampaikan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Ya, baik. Terima kasih. Aku ada pantun sedikit ya. Ada itik bermain di kali, ikan terusik pergilah sudah. Akhirnya selesai ceramah kali ini, insya Allah membawa berkah. Demikian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita berjumpa lagi. Mungzur makola, wala tungzur makola. Bila kita wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.